Aku menikahi pria terkaya di kampung. Setelah 2 minggu pernikahan, aku selalu dijadikan babu dan direndahkan di rumah ibu mertua. Setelah bercerai, ku buat mereka menyesal. Ternyata pagi itu, udara desa terasa begitu dingin, menyelimuti tubuhku yang masih terbujur di atas tempat tidur sederhana. Kamar yang hanya berukuran kecil dengan dinding kayu yang sudah mulai rapuh, terasa sempit namun penuh kenangan. Dari celah-celah dinding, udara pagi yang dingin masuk, mengusir rasa malas yang masih merayap dalam tubuhku. Kicauan burung terdengar samar-samar di kejauhan mengiringi langkah-langkah ibuku yang sibuk di dapur. Aku duduk perlahan, meraba sepatu kulit lusuh yang sudah menua, menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa pagi ini lagi-lagi aku harus pergi bekerja. Sepatu ini sudah hampir tidak berbentuk lagi, soalnya menipis dan bekas jahitan di bagian samping mulai terkelupas. Namun sepatu ini adalah teman setia yang menemaniku berpuluh-puluh langkah menuju pabrik garmen yang terletak agak jauh dari rumah. Tangan ini terasa berat, lelah, dan kaku. Tetapi aku tahu bahwa di luar sana, harapan keluarga menanti. Tidak ada pilihan lain selain melangkah. Pagi-pagi sekali aku sudah harus bangun, memulai rutinitas yang terasa begitu berat. Tapi inilah yang harus aku jalani. Tak ada waktu untuk merasakan lelah, karena setiap detik waktu itu berarti untuk hidup kami. Saat aku mulai mengenakan sepatu, suara ibu terdengar dari dapur. Langkahnya yang teratur semakin mendekat. Ia keluar membawa bungkusan nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Aroma nasi yang masih hangat menambah kesan hangat di pagi yang dingin ini. Dwi, suara ibu lembut memanggilku. Ini bekal makan siang menanti, supaya kamu gak jajan, lebih hemat. Aku menatap bungkusan itu dengan perasaan campur aduk. Betapa ibu begitu peduli, meskipun kondisinya tidak jauh lebih baik. Ibu gak perlu repot-repot masak pagi-pagi, aku bisa beli makanan di jalan, kataku, berusaha mengurangi beban ibu. Namun ia menatapku dengan mata yang tak bisa kubaca, penuh kecemasan. Ini bukan tentang repot-repot, Dwi. Kamu harus berhemat, nanti Lisa akan ujian, biaya sekolahnya akan lebih banyak. Ibu minta kamu bantu sedikit. Kamu kan sudah bekerja, jadi harus bantu orang tua. Ucapan ibu itu bagaikan tamparan yang begitu halus namun begitu dalam. Aku terdiam sejenak, merasakan beratnya setiap kata yang diucapkan ibu. Lisa, adikku yang masih duduk di bangku SMP, memang sudah semakin besar dan pasti akan menghadapi ujian akhir. Biaya sekolahnya yang terus meningkat membuat ibu dan ayah semakin terbebani. Aku tahu semua beban itu tak akan pernah ibu sampaikan dengan jelas. Tetapi aku bisa merasakannya. Aku harus membantu mereka meskipun hidupku sendiri sudah cukup sulit. Iya bu, aku bantu semampuku, jawabku. Suara sedikit parau, menyembunyikan kegelisahan yang kian tumbuh dalam hatiku. Aku tahu aku harus berbuat lebih banyak. Ibu mengangguk tanpa puas dengan jawabanku. Kamu istirahat yang cukup ya Dwi, jangan terlalu keras bekerja, nanti malah sakit. Ibu gak mau kalau kamu jatuh sakit, kata ibu, matanya penuh kekhawatiran. Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menenangkan ibu meskipun di dalam hati aku tahu betapa lelahnya tubuhku. Di luar, langkah kaki ayah terdengar mendekat. Aku tahu ayah sudah pulang, setelah berangkat pagi-pagi sekali untuk mengecek sawah. Ayah yang kini pulang membawa singkong segar di pundaknya, hasil dari kebun yang ia kelola dengan penuh kerja keras. Singkong itu kadang kami jual untuk sedikit tambahan uang, namun jika hasilnya tak banyak, kami memasaknya sendiri untuk makan bersama. Ayah selalu bekerja keras, meskipun tubuhnya sudah mulai rentah. Pekerjaan sebagai buruh tani di sawah memang tak pernah memberi banyak hasil, tetapi ayah selalu melakukannya dengan sepenuh hati. Saat ayah sampai di depan rumah, aku segera menghampirinya. Selamat pagi ayah, sapaku dengan suara yang hampir teredam rasa haru. Aku tahu meskipun ia tidak pernah mengatakan apapun, ayah selalu mengorbankan banyak untuk keluarga ini. Selamat pagi nak, jawab ayah dengan suara serak. Matanya tampak sedikit lelah. Singkongnya sudah cukup untuk dimasak nanti. Kita bisa makan malam dengan singkong bakar seperti biasa. Aku tersenyum mendengarnya. Meskipun sederhana, makanan seperti itu selalu terasa enak bagi kami. Ayah jangan terlalu capek, nanti aku yang masak, kataku sambil membantu meletakkan singkong dari pundaknya ke halaman rumah. Ayah mengangguk, matanya menatap tanah, seolah sedang memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari makin berat nak, tapi kita harus terus berjuang. Kalau tidak, bagaimana masa depan Lisa?
Aku terdiam mendengar kata-kata ayah. Aku tahu betul perjuangan yang ayah hadapi setiap hari. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar untuk pergi ke sawah, mengecek saluran air dan memastikan bahwa tanaman kami bisa tumbuh dengan baik. Tetapi hasilnya seringkali tak sebanding dengan usaha yang ia lakukan. Ibu yang mengurus rumah dan anak-anaknya tak pernah berhenti memikirkan bagaimana bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Begitu banyak yang harus mereka pikirkan. Aku meremas tangan ayah, berusaha memberi kekuatan meski hati ini terasa sesak. Ayah, aku akan bantu. Aku akan terus bekerja keras. Semoga semuanya bisa menjadi lebih baik, ujarku dengan suara penuh tekad. Ayah mengelus kepalaku dengan lembut. Aku tahu nak, tapi ingat, hidup bukan hanya tentang bekerja keras. Kita harus terus menjaga hati supaya tetap sabar dan ikhlas. Setelah itu aku pun berpamitan untuk berangkat bekerja. Aku berangkat dulu ayah, ibu, kataku sambil memeluk mereka satu persatu, berusaha menunjukkan rasa terima kasih meskipun tak banyak yang bisa aku berikan. Semoga hari ini lancar dan semoga Lisa bisa belajar dengan baik. Ibu mengangguk, wajahnya penuh kebahagiaan meski ada kekhawatiran yang terlihat di matanya. Hati-hati di jalan Dwi, jangan sampai kelelahan, pesannya dengan lembut. Aku tersenyum mencoba meyakinkan mereka meskipun dalam hati aku tahu aku tak bisa terus seperti ini selamanya. Di sepanjang jalan menuju pabrik, kaki ini melangkah berat. Udara pagi yang masih dingin menyentuh kulitku, namun aku tak merasa kedinginan. Dalam pikiranku hanya ada satu tujuan, membantu keluarga. Aku tahu hidup kami penuh dengan kekurangan, tapi aku tak bisa berhenti berusaha. Pekerjaan di pabrik garmen adalah satu-satunya cara untuk memastikan kami tetap bisa bertahan hidup. Setiap hari aku bekerja dengan tekun meskipun tubuhku mulai terasa lelah. Sesampainya di pabrik, aku bergabung dengan para pekerja lain yang sudah mulai sibuk. Suara mesin yang berderak keras, bau kain yang berdebu, dan panas yang mulai terasa dari oven-oven mesin pengering membuatku sedikit kesulitan bernafas. Namun, aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi kami untuk bisa mendapatkan sedikit uang. Aku bekerja tanpa mengenal lelah, menekan rasa sakit di tubuhku yang sudah mulai terasa pegal-pegal. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah bagian dari perjuanganku, dan meskipun di dalam hatiku terkadang muncul keraguan, aku tahu bahwa aku harus terus melangkah. Aku tak bisa menyerah. Untuk ibu, ayah, dan Lisa, aku harus bertahan. Pagi yang dingin mulai terasa menghangat ketika matahari perlahan meninggi di langit desa. Di dalam pabrik garmen, suara mesin jahit menderu tanpa henti, berpadu dengan suara-suara pekerja yang paling berteriak, memastikan setiap potongan kain terjahit dengan sempurna. Aku duduk di bangku meja, memandangi tumpukan kain yang seolah tak pernah habis. Jemariku yang sudah mulai terasa kasar dengan luka-luka kecil bergerak cepat, berusaha menyeimbangkan kecepatan mesin yang terus berputar. Bekerja di pabrik garmen ini sudah menjadi rutinitasku selama hampir 2 tahun. Setiap pagi aku datang dengan tubuh yang masih lelah dari hari sebelumnya. Dan setiap sore aku pulang membawa rasa lelah yang lebih besar. Namun aku tahu aku tidak boleh mengeluh. Di luar sana keluarga aku bergantung kepadaku. Ayah, ibu, dan Lisa membutuhkan penghasilanku, sekecil apapun itu. Hari ini terasa lebih berat dari biasanya. Mesin di mejaku mendadak rewel, kain yang kujahit sering tersangkut, membuatku harus membuka dan merapikannya berkali-kali. Dwi, ayo cepat, target kita hari ini harus selesai sebelum sore. Suara mandor, Pak Hendra, terdengar lantang dari ujung ruangan. Aku hanya bisa mengangguk meskipun di dalam hati aku merasa ingin menangis. Di sudut lain ruangan, kulihat Ayu, Rati, dan Visa, teman-teman seperjuanganku, juga sibuk dengan pekerjaan mereka. Wajah mereka menunjukkan kelelahan yang sama, kadang hanya dengan saling melempar senyum kecil atau bercanda singkat. Kami mencoba mengurangi tekanan yang ada. Akhirnya suara lonceng yang menjadi tanda jam istirahat pun berbunyi. Aku menghela nafas panjang, menutup mesin jahitku, dan merapikan kain-kain yang tersisa. Semua pekerja mulai meninggalkan ruangan. Sebagian menuju kantin, sebagian lagi keluar mencari udara segar. Aku mengambil kotak nasi yang kubawa dari rumah dan melangkah keluar dari pabrik, mencari tempat yang lebih tenang. Aku berjalan menuju masjid kecil yang terletak tidak jauh dari pabrik. Udara di luar terasa lebih segar dibandingkan dengan udara panas dan debu-debu di dalam pabrik. Langit biru yang luas dengan awan putih yang bergerak perlahan memberiku rasa damai yang sulit kutemukan di dalam gedung itu. Sesampainya di masjid, aku langsung mengambil air wudhu dan bersiap menunaikan sholat zuhur. Air wudhu yang dingin mengalir di wajahku, memberikan rasa segar yang menenangkan. Ketika aku bersujud dalam sholat, aku memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hariku. Aku tahu aku bukan satu-satunya orang yang berjuang, tetapi terkadang beban ini terasa begitu berat untuk kutanggung.
Setelah selesai sholat, aku duduk di tepian masjid, memandangi hamparan rerumputan di sekitarnya. Tak lama kemudian, Ayu, Rati, dan Visa menghampiriku, masing-masing membawa kotak nasi. Wajah mereka yang letih tampak sedikit cerah ketika mereka melihatku. "Hei Dwi, sudah makan belum?" tanya Ayu sambil duduk di sampingku. Ia membuka kotak nasinya yang berisi nasi putih, tempe goreng, dan sedikit sayur. "Belum, aku baru selesai sholat," jawabku sambil tersenyum. Aku membuka kotak nasi yang dibungkus daun pisang oleh ibu tadi pagi. Aromanya menguar mengingatkanku pada tangan ibu yang penuh kasih sayang. Kami duduk melingkar seperti kebiasaan kami setiap istirahat siang. Meskipun menu makan kami sederhana, saat-saat seperti ini terasa begitu berharga. Kami mulai makan, sesekali bercanda untuk menghilangkan rasa lelah. "Tadi mandor galak banget ya," kata Rati sambil mengunyah makanannya. "Padahal mesin jahitku rusak, tapi dia tetap nyuruh aku kerja cepat." "Iya, aku juga kena omelan tadi," jawab Ayu. "Padahal aku udah kerja secepat mungkin, tapi tetap saja dibilang lambat." Visa yang biasanya lebih tenang ikut angkat bicara. "Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Kita kan emang cuma buruh. Mau sekeras apapun kita bekerja, mereka pasti tetap merasa tidak puas." Rati menghela nafas panjang, lalu menatap kami satu persatu. "Kadang aku mikir, apa nasib kita akan begini-begini aja ya? Kerja terus, capek terus, tapi nggak ada perubahan." Aku menelan ludah mendengar pertanyaan itu. Pertanyaan yang selama ini selalu kependam, tapi tak pernah bisa kujawab. Visa mengangkat alis tampak penasaran. "Apa maksudmu, Rati?" Rati meletakkan sendoknya, lalu melipat tangannya di depan dada. "Ya, aku cuma mikir, apa kita akan terus jadi orang miskin? Kerja keras setiap hari, tapi tetap saja nggak cukup. Apa nggak ada jalan keluar?" Ayu tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Jangan terlalu serius begitu dong. Semua ini pasti ada titik temunya. Nanti kita semua pasti akan menikah, punya suami yang baik dan hidup lebih enak." Visa tersenyum kecil, tapi matanya menyiratkan keraguan. "Kamu yakin, Ayu? Kalau suami kita juga miskin seperti kita, apa bedanya?" "Kita harus optimis dong," jawab Ayu sambil tersenyum lebar. "Bayangkan saja, kita ketemu pria tampan dan kaya yang mau menikahi kita. Setelah menikah, kita nggak perlu lagi kerja. Suami kita yang kerja, kita tinggal di rumah mengurus anak-anak." Rati tertawa pelan. "Itu kan cuma mimpi, Ayu. Pria kaya mana yang mau sama kita? Buruh pabrik garmen begini." Aku ikut tertawa mendengar percakapan mereka, meskipun ada kesedihan yang tersirat dalam setiap kata-kata mereka. Candaan ini berhasil membuat suasana menjadi lebih ringan. Kami saling tertawa, membayangkan hal-hal yang mungkin tidak pernah terjadi, tetapi setidaknya bisa memberikan sedikit kebahagiaan di tengah kesulitan. "Kalau aku," kata Visa dengan nada bercanda, "mau aja menikah sama pria biasa, asal dia baik dan setia, kaya atau miskin, yang penting dia nggak ninggalin aku." "Kamu itu terlalu realistis, Visa," jawab Ayu sambil terkekeh. "Cobalah bermimpi sedikit, bayangkan kita tinggal di rumah besar, pakai baju bagus, dan gak perlu kerja lagi, pasti menyenangkan." Kami semua tertawa bersama-sama, seolah-olah beban hidup yang kami tanggung tidak pernah ada. Saat-saat seperti ini adalah momen yang paling aku syukuri. Di tengah kerasnya hidup, aku merasa bersyukur memiliki teman-teman seperti mereka. Namun tawa kami harus segera berakhir ketika suara lonceng kembali berbunyi, menandakan jam istirahat sudah selesai. Aku menghela nafas panjang, menutup kotak nasiku, dan bersiap kembali ke pabrik. Ayu, Rati, dan Visa juga mulai berdiri, menepuk-nepuk pakaian mereka yang terkena debu. "Ayo, kembali bekerja," kata Ayu sambil tersenyum kecil. "Semoga sore ini nggak terlalu berat." Kami berjalan beriringan menuju pabrik, kembali ke rutinitas yang menanti. Meskipun hati ini masih terasa lelah, aku tahu aku harus terus melangkah. Untuk keluargaku, untuk masa depanku, aku tidak boleh menyerah. Sore itu seperti biasa aku keluar dari pabrik dengan langkah yang sedikit lelah. Setelah seharian berdiri di depan mesin jahit, tubuhku terasa kaku dan pegal. Tetapi ada hal kecil yang selalu membuatku lebih semangat hari ini, hari gajian. Setiap tanggal 10 adalah hari yang paling kunantikan, meskipun jumlah yang kuterima tidak besar tapi cukup untuk membantu kebutuhan keluarga. Angin sore yang sejuk menyambutku di luar pabrik. Desa kami selalu memiliki suasana yang menenangkan di sore hari. Langit mulai berubah warna menjadi jingga, sementara anak-anak kecil berlarian di jalanan desa, bermain tanpa beban. Suara burung yang pulang ke sarang seolah menjadi pengiring langkahku menuju jalan raya tempat angkot biasa lewat. Tiap hari itu, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ada sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan. Sejenak aku memegang amplop gaji di tas kecilku, memikirkan dengan hati-hati. Biasanya, aku tidak pernah menggunakan uang gajian untuk hal lain selain kebutuhan utamaku. Tapi hari ini aku ingin membawa sesuatu yang berbeda untuk keluargaku.
sesuatu yang enak dan spesial. Aku memutuskan untuk mampir ke warung sate di perempatan jalan desa. Penjual sate ini terkenal enak dan selalu ramai pembeli. Aku membayangkan betapa senangnya adikku Lisa jika aku pulang membawa sate. Apalagi ayah dan ibu, mereka pasti akan tersenyum bahagia melihat ada makanan istimewa di meja makan malam kami. Dalam hati aku berkata, sesekali memanjakan keluarga apa salahnya? Ketika aku tiba di sana, aku tidak terkejut melihat antrian yang panjang. Warung sate itu memang selalu penuh, apalagi saat sore hari seperti ini. Aroma daging yang dibakar bercampur dengan asap arang memenuhi udara. Bau itu membuat perutku semakin lapar. Aku menghela nafas dan berdiri di barisan, berharap antrianku tidak terlalu lama. 5 menit, 10 menit, 15 menit, akhirnya aku tiba di depan gerobak sate. Hatiku hampir melompat gembira saat penjual itu menatapku siap menerima pesananku. "Pak, 1 porsi satenya ya," kataku sambil tersenyum. Aku bisa membayangkan wajah Lisa yang berseri-seri melihat sate ini di meja makan malam nanti. Tapi senyumku langsung hilang ketika penjual sate itu berkata, "Maaf mbak, tinggal 1 porsi lagi, tapi ini sudah dipesan orang." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Rasanya berat sekali mendengar kata-kata itu. Setelah menunggu begitu lama, aku tidak mendapatkan apa-apa. Hatiku terasa hancur. Ini hanya sate memang, tapi bagi seseorang sepertiku yang hidup dalam keterbatasan, membawa pulang makanan seperti ini adalah kebahagiaan kecil yang berharga. Aku berdiri mematung, tak tahu harus berkata apa. Kecewa, tentu saja, tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya tersenyum pahit mencoba menerima kenyataan. Belum sempat aku melangkah pergi, sebuah motor berhenti di depan gerobak sate. Seorang pria turun dengan santai memakai helm full face dan jaket. Dia berjalan mendekati gerobak sambil berkata kepada penjual sate, "Pak, ini sate pesanan saya kan?" Aku hanya menatap pria itu dari jauh, dalam hati aku sedikit kesal. Jadi ini orang yang mengambil porsi terakhir itu. Setelah membayar, dia menerima bungkusan sate itu. Tapi anehnya saat dia berbalik, matanya langsung menatap. Dia terlihat terkejut, seolah mengenaliku. Lalu dia memanggil, "Dwi, kamu Dwi kan?" Aku memandangnya dengan bingung. Dari mana dia tahu namaku? "Iya, saya Dwi," jawabku pelan. Masih tidak yakin siapa dia. Dia tersenyum lalu melepas helm dan masker yang menutup wajahnya. Begitu wajahnya terlihat, aku langsung tersentak. "Bagas?" Dia tertawa. "Iya, ini aku Bagas. Lama gak ketemu ya?" Bagas, nama itu langsung membangkitkan serangkaian kenangan dari masa SMP. Bagas adalah teman sekelasku yang dulu sering jahil, tapi juga baik hati. Kami sering bercanda, bahkan beberapa kali belajar kelompok bersama. Tapi sejak dia pindah sekolah ke kota untuk SMA, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. "Ya ampun Bagas, aku gak nyangka ketemu kamu di sini," kataku sambil terkejut. "Kamu kok tahu aku?" "Ya jelas aku tahu, wajahmu gak berubah sama sekali Dwi," katanya sambil tertawa kecil. "Kamu beli sate juga?" Aku mengangguk lalu menjelaskan dengan nada rendah. "Iya, tadi mau beli buat keluarga, tapi satenya habis." "Itu yang kamu beli porsi terakhir." Bagas langsung memandang bungkusan sate di tangannya, lalu kembali menatapku. Ekspresinya berubah menjadi penuh simpati. "Dwi, ini buat kamu aja." Aku langsung menggeleng. "Gak usah Bagas, itu kan pesanan kamu. Aku gak enak terimanya." "Gak apa-apa, beneran deh. Aku sering beli sate di sini, jadi gak masalah kalau hari ini aku makan yang lain," katanya. Dia menyodorkan bungkusan sate itu ke tanganku, bersikeras agar aku menerimanya. Aku merasa ragu dan canggung, tapi akhirnya aku mengambilnya dengan perasaan campur aduk. "Makasih Bagas, aku benar-benar gak enak sama kamu." Dia tertawa kecil. "Gak perlu ngerasa gak enak Dwi, anggap aja ini traktiran dari teman lama." Aku mencoba mengeluarkan uang dari tas kecilku untuk mengganti sate itu, tapi Bagas langsung menolaknya dengan tegas. "Jangan Dwi, kalau kamu bayar aku malah ngerasa gak tulus ngasihnya." Kami tertawa bersama, mengingatkan aku pada masa-masa SMP dulu. Setelah itu dia bertanya, "Kamu pulang naik apa?" "Naik angkot, kayak biasa," jawabku. Bagas mengangguk lalu menawarkan sesuatu yang membuatku bingung. "Kalau gitu biar aku antar pulang ke rumah, sebagai gantinya. Itu sudah cukup buat bayar sate ini." Aku sempat menolak, merasa gak enak. "Aduh, gak usah deh Bagas, aku sudah biasa naik angkot." Tapi Bagas memaksa. "Ayo Dwi, kita udah lama gak ketemu, ini kesempatan buat ngobrol lebih banyak, lagian aku juga searah." Akhirnya aku mengalah. Aku menaik motor bersama Bagas meski merasa sedikit canggung. Angin sore yang sejuk menyapu wajahku saat motor melaju cepat di jalan desa. Rasanya seperti mimpi bertemu kembali dengan teman lama di saat yang tidak terduga. Sebelum mengantarku pulang, Bagas mampir ke sebuah warung kecil untuk membeli lauk. Kami menunggu di sana sambil berbincang tentang kehidupan masing-masing. "Kamu kerja di mana sekarang Dwi?" tanyanya.
Di pabrik garmen. Udah 2 tahun lebih, jawabku. Kalau kamu? Aku kerja di kota, di perusahaan konstruksi. Kebetulan sekarang lagi pulang ke desa karena ada urusan keluarga, katanya sambil tersenyum. Aku gak nyangka bisa ketemu kamu lagi setelah sekian lama. Aku tersenyum kecil. Aku juga gak nyangka, Bagas, dulu kita sering bercanda di kelas, sekarang malah ketemu di antrean sate. Dia tertawa. Iya, waktu itu kita gak pernah mikir kalau hidup akan seberat ini ya. Aku hanya mengangguk, kata-katanya membuatku merenung. Dulu, hidup terasa sederhana, tapi sekarang kami harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih rumit. Setelah selesai membeli lauk, Bagas mengantarku hingga ke depan gang rumahku. Di sana kami bertukar nomor HP sebelum berpisah. Saat aku masuk ke dalam gang, aku melihat ayah duduk di teras rumah menunggu pulang. Kenapa kok pulangnya telat, Wi? Tanyanya. Tadi antri beli sate ya, jadi agak lama, jawabku sambil tersenyum. Lisa langsung melompat kegirangan saat melihat bungkusan sate di tanganku. Kakak bawa sate, wah enak banget, serunya dengan mata berbinar, melihat kebahagiaan di wajahnya. Rasa lelah dan kecewa yang tadi sempat kurasakan langsung sirna. Malam itu setelah makan malam, Bagas dan aku saling bertukar pesan lewat HP. Kami berbincang panjang mengenang masa lalu dan bercerita tentang kehidupan kami sekarang. Pagi itu seperti biasa aku terbangun dengan suara ayam berkokok dan cahaya matahari yang mulai mengintip dari celah dinding kayu rumah kami. Suara ibu di dapur terdengar samar-samar dan aroma hangat teh manis mulai menyebar ke seluruh ruangan. Meskipun tubuhku masih terasa lelah, aku segera bangkit dari tempat tidur. Kehidupan tidak pernah memberiku kesempatan untuk bermalas-malasan, terutama bagi keluargaku yang harus berjuang keras setiap harinya. Aku mempersiapkan diriku untuk bekerja di pabrik garmen dengan seragam biru tua yang sudah mulai memudar warnanya. Aku duduk di teras sambil mengenakan sepatu. Udara pagi yang dingin masih menyelimuti kampung kecil kami, memberikan ketenangan yang khas. Ini nak, bekal buat makan siang kamu, kata ibu tiba-tiba sambil menyerahkan kotak nasi yang dibungkus rapi dengan kain. Aku tersenyum tipis, menatap wajah ibu yang selalu terlihat lelah, tapi penuh kasih sayang. Bu, gak usah repot-repot, aku bisa beli makanan di kantin. Ibu menggeleng pelan, menatapku dengan tatapan yang penuh ketegasan. Lebih baik makan bekal dari rumah, bisa hemat uang. Lagi pula Lisa sebentar lagi ujian dan kita masih butuh banyak biaya. Aku hanya bisa mengangguk meskipun hatiku terasa sedikit sesak. Lisa, adik perempuanku, adalah harapan keluarga kami. Ayah dan ibu ingin dia bisa sekolah setinggi-tingginya, meskipun itu berarti aku harus bekerja lebih keras untuk membantu mereka. Dari kejauhan aku melihat ayah pulang dari sawah dengan singkong yang dipanggul di pundaknya. Pagi-pagi sekali beliau sudah ke sawah untuk mengecek aliran air, dan pulangnya membawa hasil panen seadanya. Kadang dijual, kadang untuk kami makan sendiri. Melihat perjuangan ayah dan ibu, aku selalu merasa bahwa semua lelahku di pabrik tidak ada artinya dibandingkan dengan pengorbanan mereka. Sebelum berangkat, aku berpamitan pada mereka, mencium tangan ayah dan ibu. Hati-hati di jalan, nak. Pesan ayah seperti biasa. Aku mengangguk dan melangkah keluar rumah, menunggu angkot yang lewat untuk membawaku ke pabrik. Hari itu berjalan seperti biasa, suara mesin jahit yang berdengung memenuhi ruangan, bercampur dengan suara obrolan para pekerja lain. Aku duduk di bangkuku, fokus menyelesaikan jahitan yang harus selesai sebelum jam istirahat. Seperti biasa, waktu terasa berjalan begitu lambat di pabrik. Namun pikiranku hari itu sedikit berbeda, aku masih memikirkan pertemuanku dengan Bagas kemarin sore. Rasanya seperti mimpi bertemu kembali dengan teman SMP yang dulu sangat akrab denganku. Siapa sangka setelah bertahun-tahun tidak bertemu, takdir mempertemukan kami di tempat yang tidak terduga. Jam istirahat akhirnya tiba, suara bel yang memekakan telinga menjadi sinyal bagi kami untuk meninggalkan meja masing-masing. Aku mengambil kotak bekalku dan berjalan keluar pabrik menuju musola kecil di sebelah. Setelah menunaikan sholat zuhur, aku kembali ke pelataran musola di mana Ayu dan Rati dan Visa, teman-teman terbaikku, sudah menunggu. Kamu lama banget, Wi. Sampai kapan mau ninggalin kami kelaparan di sini? Canda Ayu sambil membuka bekalnya. Aku tertawa kecil dan duduk bersama mereka. Kami bertiga memang selalu berbagi waktu istirahat seperti ini. Ada semacam rasa nyaman yang hanya bisa kurasakan saat bersama mereka. Dari SD, SMP, hingga sekarang kami selalu bersama. Kami mulai makan sambil bercanda dan bercerita tentang berbagai hal. Tiba-tiba Ayu menatapku curiga. Wi, wajahmu hari ini kok beda ya? Kayak lagi happy banget. Ada apa nih? Aku hanya tersenyum kecil, tapi tatapan 3 pasang mata di depanku semakin tajam. Ayo cerita, desak Rati sambil mengangkat alis. Aku menghela nafas, merasa tak bisa menyembunyikan apa yang ada di pikiranku. Kemarin aku gak sengaja ketemu teman lama. Teman lama? Siapa? Bisa langsung mencondongkan tubuhnya ke arahku penuh antusias. Bagas, jawabku pelan.
Ketiga temanku terdiam sejenak, lalu saling menatap satu sama lain dengan ekspresi terkejut. Bagas, kamu serius? Ayu hampir berteriak. Aku mengangguk, sedikit bingung dengan reaksi mereka. Iya Bagas, teman SMP kita dulu. Bagas yang anak juragan padi itu. Rati menambahkan dengan nada tidak percaya. Iya, Bagas yang itu. Jawabku sambil tersenyum kecil. Mereka langsung heboh. Ayu bahkan menepuk-nepuk lenganku dengan antusias. Ya ampun Dwi, itu kan anak paling ganteng se-SMP kita dulu. Terus, gimana ceritanya kamu bisa ketemu dia? Aku menceritakan semuanya, mulai dari kejadian di warung sate hingga Bagas mengantarkanku pulang ke rumah. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengeluarkan seruan histeris. Jadi dia kasih sate pesanannya buat kamu? Tanya Visa dengan mata membulat. Iya, dia kasih satenya ke aku karena waktu itu aku gak kebagian. Jawabku pelan. Terus dia ngantar kamu pulang naik motor. Tambah Ayu, matanya berbinar-binar. Iya. Mereka langsung berteriak kecil, seperti anak-anak yang baru saja mendapatkan kabar gembira. Ya ampun Wi, itu romantis banget. Tahu nggak, kayak di sinetron. Seru Rati. Aku hanya tertawa kecil merasa malu dengan reaksi mereka. Terus kalian tukeran nomor HP? Tanya Visa semakin penasaran. Aku mengangguk pelan. Iya, dia yang minta nomor HP aku. Mereka langsung menatapku dengan tatapan penuh arti. Dwi, ini pasti ada sesuatu. Aku yakin kalian bakal jadian, kata Ayu penuh perhatian. Aku langsung menggeleng. Enggak, kita cuma teman, gak ada apa-apa. Tapi dia kasih satenya buat kamu loh, itu tanda dia peduli, kata Rati mencoba meyakinkanku. Belum tentu, jawabku mencoba meredam antusiasme mereka. Namun mereka tidak menyerah. Ayu bahkan berkata, Dwi, kalau kamu sampai jadian sama Bagas, itu artinya kamu berhasil memenangkan jackpot. Anak juragan padi yang kaya raya dan ganteng pula. Kami semua tertawa terbahak-bahak meskipun aku tahu mereka hanya bercanda. Ada sedikit rasa bahagia di dalam hatiku. Bagas memang hanya teman lama, tapi pertemuan kami kemarin terasa sangat berarti. Bel berbunyi menandakan jam istirahat sudah selesai. Dengan langkah berat kami kembali ke meja masing-masing untuk melanjutkan pekerjaan. Tapi sepanjang sisa hari itu, pikiranku terus melayang ke percakapan tadi. Apakah benar yang dikatakan temanku? Apakah Bagas melihatku lebih dari sekedar teman lama? Atau mungkin aku hanya terlalu berharap? Aku menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Yang jelas, pertemuan dengan Bagas membawa warna baru dalam kehidupanku yang monoton. Dan di tengah hiruk-pikuk mesin jahit, aku tersenyum kecil, membayangkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Sejak pertemuanku kembali dengan Bagas, hidupku terasa seperti di antara mimpi dan kenyataan. Bagas, teman masa kecilku yang dulu hanya aku kenal sebagai anak juragan kaya, kini menjadi sosok yang terus hadir dalam hariku. Perhatian dan kebaikannya membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah. Kenyataan bahwa aku berasal dari keluarga yang sederhana, yang selalu menjadi bayangan di setiap langkahku. Setiap kali aku melangkah keluar dari pabrik seusai bekerja, aku tahu dia akan ada di sana menungguku dengan motornya. Saat mata kami bertemu, senyum hangatnya selalu berhasil menghapus lelahku. Hari ini capek banget ya? Tanyanya sore itu saat aku menaiki motornya. Aku hanya mengangguk kecil. Kerjaan di pabrik gak ada habisnya gas, tapi kalau aku ingat nanti bisa ketemu kamu rasanya jadi lebih ringan. Dia tertawa kecil sambil menyalakan mesin motor. Berarti aku semacam obat ya? Kalau gitu aku gak boleh hilang. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Meski lelah aku merasa lebih hidup ketika bersama. Kami sering berhenti di warung sederhana atau es campur favorit kami sebelum pulang. Setiap pertemuan kami selalu dipenuhi dengan obrolan hangat dan candaan kecil. Bagas selalu memastikan aku pulang dengan membawa sesuatu untuk keluargaku. Ini buat Lisa sama ibu ya, katanya sambil menyodorkan satu bungkus makanan. Gas, aku gak enak terus-terusan kayak gini. Kamu gak perlu repot-repot. Balasku. Dia hanya tersenyum menggeleng. Aku ikhlas Wi, jangan mikirin itu. Kamu udah cukup banyak berkorban buat keluargamu. Hatiku selalu bergetar mendengar ucapannya. Dia berbeda dari yang lain, bukan hanya karena latar belakang keluarganya yang kaya, tapi karena hatinya yang tulus. Namun takdir sepertinya tak membiarkan semua ini berjalan mulus. Hubungan kami yang semakin dekat akhirnya sampai ke telinga orang tuaku. Hari itu aku baru saja tiba di rumah, membawa bungkusan makanan seperti biasa. Lisa menyambutku dengan gembira, tapi kebahagiaan itu hanya sesaat karena ibu memanggilku ke ruang tamu. Di sana ayah duduk dengan ekspresi yang tidak biasa. Dwi duduk sini, kata ibu dengan nada serius. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku. Aku tahu ini tentang Bagas, aku bisa merasakannya. Kami dengar kamu dekat dengan Bagas, anak juragan Mansur, kata ayah langsung tanpa basa-basi. Aku terdiam mencoba menyusun kata-kata. Benar Dwi, desak ibu.
Akhirnya dengan suara pelan aku mengangguk. Iya bu, pak, aku memang dekat sama Bagas. Wajah ibu dan ayah berubah seketika. Keduanya saling berpandangan seolah mencoba memahami apa yang baru saja aku dengar. Kenapa kamu gak cerita sama kami sebelumnya? Tanya ibu. Aku takut kalian gak setuju, jawabku jujur. Ayah menghela nafas panjang. Dwi, kamu tahu siapa Juragan Mansur kan? Dia itu terkenal orang pelit dan kejam. Banyak teman ayah yang dulu kerja di sawahnya gak tahan. Apa kamu pikir anaknya akan berbeda? Aku menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Pak, Bagas itu beda. Dia gak kayak yang ayah pikirin. Dia baik, perhatian, dan dia selalu menghormati aku. Tapi dia tetap anak Juragan Mansur, kata ayah dengan tegas. Dan keluarganya pasti punya standar sendiri. Kamu pikir mereka akan menerima kamu yang cuma buruh pabrik? Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Pak, Bagas gak pernah peduli soal itu. Dia terima aku apa adanya. Kenapa ayah gak bisa melihat itu? Ibu mencoba menenangkan ayah, tapi ayah tetap bersikeras. Kami gak mau kamu kecewa, Dwi. Kami gak mau kamu berharap terlalu tinggi hanya untuk jatuh nanti. Pak, aku juga punya hak buat bahagia. Bentakku, tak lagi mampu menahan air mata. Kenapa kalian cuma peduli soal uang? Kenapa kalian gak pernah peduli soal apa yang aku rasakan? Aku berlari masuk ke kamar, mengunci pintu, dan membiarkan tangisku pecah. Keesokan harinya Bagas seperti biasa menungguku di depan gang. Wajahnya cerah seperti biasa, tapi aku yang membawa beban dari semalam hanya bisa menyapa dengan senyum tipis. Kamu kenapa, Wi? Kayaknya nggak kayak biasanya. Tanyanya saat kami melaju di jalan. Aku menghela nafas panjang. Bagas, kamu serius sama aku? Dia melirikku sekilas, lalu kembali fokus pada jalan. Kenapa kamu tanya begitu? Aku cuma mau tahu hubungan ini mau dibawa kemana. Tanyaku langsung tanpa basa-basi. Dia terdiam, jelas tidak menduga pertanyaan itu. Wi, aku serius sama kamu, tapi aku harus selesaikan dulu kuliah. Setelah itu aku akan bicara sama orang tuamu. Jawabnya membuatku terdiam. Rasanya waktu menunggu hingga dia wisuda terlalu lama. Aku menunduk mencoba menahan kecewa. Kalau kita menikah sekarang tanpa harus nunggu kamu wisuda gimana? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Bagas terdiam lama. Wi, aku harus pikirin itu dulu. Aku gak mau membuat keputusan yang buru-buru dan akhirnya menyulitkan kita berdua. Jawaban itu membuat hatiku sedikit hancur, tapi aku tahu dia hanya mencoba realistis. Bagas memang selalu memikirkan hal-hal dengan matang, sementara aku hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat. Saat kami tiba di depan pabrik, teman-temanku sudah menunggu. Mereka langsung meledek begitu melihatku turun dari motor Bagas. Wih, setiap hari diantar jemput, romantis banget nih, goda Ayu sambil tertawa. Aku hanya tersenyum kecil mencoba menutupi kegelisahan yang masih tersisa di hatiku. Bagas melambaikan tangan sebelum pergi menuju kampusnya, sementara aku dan teman-teman masuk ke pabrik untuk memulai hari yang baru. Tapi pikiranku terus melayang. Bagas adalah sosok yang membuatku merasa berarti, tapi apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua rintangan ini? Hari-hari berlalu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi kedekatanku dengan Bagas membuatku merasa hidup kembali. Seolah dia adalah pelangi yang datang setelah hujan. Namun di sisi lain, beban yang kutanggung dari ketidaksetujuan orang tuaku membuat semuanya terasa berat. Mereka ingin aku fokus pada keluarga, membantu Lisa hingga ia selesai sekolah dan menabung untuk masa depan. Tapi cinta yang aku rasakan kepada Bagas terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Hari itu seperti biasa, saat bel istirahat berbunyi, aku melangkah keluar pabrik bersama teman-temanku. Langkahku terasa berat karena pikiranku terus dihantui konflik oleh orang tua Bagas dan keraguan Bagas. Setelah sholat zuhur di musola kecil dekat pabrik, aku dan teman-temanku duduk melingkar di bawah pohon rindang sambil membuka bekal masing-masing. Ayu, teman baikku sejak kecil, menatapku curiga. Wi, kamu kenapa sih? Dari tadi diem aja, gak kayak biasanya. Rati ikut menimpali. Iya, kayak ada beban berat. Cerita dong, siapa tahu kita bisa bantu. Aku menunduk, menggenggam kotak makanku dengan gelisah. Aku gak tahu harus gimana. Aku di persimpangan yang bikin aku bingung. Visa yang duduk di sampingku menepuk pundakku pelan. Kenapa? Ada masalah sama Bagas? Tanyanya sambil menaikkan alis, jelas penasaran. Aku menghela nafas panjang sebelum akhirnya bercerita. Orang tua aku gak setuju aku dekat sama Bagas. Mereka bilang aku harus fokus bantu keluarga, bantu Lisa sekolah sampai selesai. Ayahku juga gak suka karena Bagas itu anak Juragan Mansur. Mendengar nama Juragan Mansur, mereka bertiga langsung saling pandang. Ya ampun Wi, itu kan juragan yang paling pelit dan galak itu kan? Kata Ayu ekspresinya penuh kekhawatiran. Iya, jawabku lirih. Ayahku bilang banyak temannya gak tahan kerja sama Juragan Mansur. Tapi aku ngerasa Bagas beda, dia gak kayak ayahnya. Rati mengangguk pelan. Aku percaya Bagas beda, dia itu cowok baik.
Dari dulu udah kelihatan kalau dia punya hati yang tulus, tapi aku ngerti juga kenapa orang tuamu khawatir. Mereka cuma pengen yang terbaik buat kamu, Wi. Visa yang biasanya paling ceria kini terlihat serius. Jadi kamu mau gimana? Kamu mau tetap lanjut sama Bagas atau nurutin orang tuamu? Pertanyaan itu membuat dadaku semakin sesak. Itu dia, aku bingung. Aku sayang sama Bagas, aku pengen dia jadi masa depanku. Tapi kalau aku harus melawan orang tua, aku takut malah bikin mereka kecewa. Ayu menghela nafas panjang, memandangku penuh empati. Wi, kamu harus tahu kalau ini hidup kamu. Orang tua pasti ingin yang terbaik, tapi kadang mereka nggak ngerti apa yang kita rasain. Kalau kamu yakin Bagas itu orang yang tepat, kamu harus perjuangin dia. Tapi Rati menyela, jangan sampai hubungan ini malah bikin kamu kehilangan keluarga, Wi. Semua pilihan itu ada di tanganmu, kamu yang harus menentukan mana yang lebih penting. Aku hanya terdiam mencoba mencerna kata-kata mereka, rasanya hatiku semakin kacau. Selesai bekerja seperti biasa, Bagas menungguku di depan pabrik. Hari itu aku berjalan dengan langkah berat membawa semua kebingungan dan rasa lelah yang telah menumpuk. Bagas menyapaku dengan senyum seperti biasa. Wi, kamu capek ya? Mukamu kelihatan gak semangat. Aku hanya mengangguk pelan sambil naik ke motornya. Sepanjang perjalanan kami terdiam. Biasanya aku selalu antusias bercerita tentang hari-hariku di pabrik. Tapi kali ini aku terlalu larut dalam pikiranku sendiri. Akhirnya Bagas memutuskan berhenti di warung kecil tempat kami sering membeli es campur. Setelah memesan, dia menatapku dengan serius. Kamu kenapa, Wi? Aku tahu ada sesuatu yang kamu pikirin, cerita dong. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Tapi akhirnya semua keluar begitu saja. Bagas, aku gak tahu hubungan ini mau dibawa kemana. Orang tua aku gak setuju kita bersama. Mereka bilang aku harus fokus bantu keluarga, dan aku takut kamu juga gak serius sama aku. Bagas terdiam, jelas tidak menduga kata-kataku. Wi, aku serius sama kamu, aku benar-benar sayang sama kamu. Tapi aku juga harus pikirin semuanya dengan matang. Aku belum siap menikah sekarang, aku harus selesaikan kuliah dulu. Aku menatapnya, mencoba mencari kepastian di matanya. Bagas, aku gak bisa terus begini, aku butuh kepastian. Kalau kamu memang gak yakin sama aku, lebih baik kita sudahi saja. Kata-kataku membuat wajahnya berubah, dia menatapku dengan rasa bersalah. Wih, jangan ngomong kayak gitu, aku butuh waktu. Aku harus bicara sama orang tuaku dulu. Aku gak bisa langsung ambil keputusan sekarang. Aku mengangguk pelan, mencoba memahami posisinya. Tapi hatiku tetap gelisah. Bagas, aku kasih waktu sampai besok pagi. Kalau kamu gak bisa kasih aku kepastian, mungkin memang lebih baik kita jalan masing-masing. Kataku dengan suara bergetar. Bagas terlihat tertekan, tapi dia mengangguk. Baik, Wi, aku akan bicara sama orang tuaku malam ini. Kami melanjutkan perjalanan pulang dengan suasana yang berbeda. Bagas mengantarku sampai depan gang seperti biasa, tapi kali ini tanpa candaan atau obrolan ringan. Aku masuk ke rumah dengan hati yang penuh keraguan, sementara Bagas melaju pergi dengan pikirannya sendiri. Hari itu matahari tampak cerah, tetapi hatiku masih mendung. Aku sedang memandang layar ponselku, menunggu pesan dari Bagas. Setelah pembicaraan serius kami tentang kemana hubungan ini akan dibawa, aku tahu segalanya tidak akan semudah yang kubayangkan. Namun pagi ini pesan Bagas tiba, membawa berita yang mengubah segalanya. Wi, aku sudah bicara sama keluargaku tadi malam. Mereka setuju kita menikah, tapi aku harus tetap kuliah. Aku harap ini jadi awal yang baik buat kita. Aku membaca pesan itu berulang kali, memastikan mataku tidak menipuku. Aku langsung menekan tombol panggil dan Bagas menjawabnya dengan nada santai. Gas, ini benar, orang tuamu setuju? Tanyaku, masih sulit percaya. Iya, Wi, tapi syaratnya jelas, aku harus tetap menyelesaikan kuliahku. Mereka juga ingin memastikan kalau kita bisa saling mendukung, bukan malah saling memberatkan. Aku tidak bisa menahan senyumku. Makasih Bagas, aku gak tahu harus bilang apa, ini benar-benar kabar terbaik yang pernah aku dengar. Aku yang harus berterima kasih, Wi. Kamu sudah mau sabar menunggu aku selama ini. Aku janji akan bikin kamu bahagia. Kabar bahagia ini segera aku bagikan kepada orang tuaku. Setelah bekerja sepanjang hari, aku pulang dengan langkah ringan. Di rumah, ayah dan ibu sedang duduk di ruang tamu seperti biasa, menikmati teh hangat sambil membicarakan hal-hal kecil. Ayah, ibu, aku mau bicara, kataku sambil duduk di hadapan mereka. Mereka menatapku dengan rasa penasaran. Ayah meletakkan cangkir tehnya dan ibu sedikit menegakkan tubuhnya. Ada apa, Wi? Tanya ibu dengan nada lembut. Bagas dan keluarganya sudah setuju kami akan menikah, kataku dengan senyum penuh kebahagiaan. Namun senyumku tidak dibalas. Ayah menghela nafas panjang, lalu bertanya, apa kamu yakin dengan keputusan ini, Dwi? Iya ya, aku mencintai Bagas. Aku tahu ini keputusan besar, tapi aku yakin dia adalah orang yang tepat untukku. Ibu menggeleng pelan, menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Dwi, ini bukan hanya soal cinta. Kamu tahu kan?
Keluarga Juragan Mansur itu seperti apa? Mereka kaya tapi juga terkenal keras. Kamu yakin bisa bertahan di lingkungan seperti mereka? Ibu, aku sudah pikirin semua ini. Bagas itu berbeda dari ayahnya. Dia perhatian, pengertian, dan aku yakin dia akan menjadi suami yang baik. Ayah bersandar ke kursi dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kamu tidak mau kamu terluka. Tapi kalau ini memang keputusanmu, kami tidak akan menghalangi. Hanya saja ingat, jalan yang kamu pilih ini tidak mudah. Waktu berlalu dengan cepat dan hari pernikahanku pun tiba. Aku tidak pernah membayangkan akan menikah dalam pesta sebesar ini. Aula tempat resepsi dihiasi bunga-bunga putih dan lilin-lilin besar yang berkilauan. Gaun pengantinku terasa berat dengan renda-renda halus yang menjuntai hingga ke lantai. Aku duduk di depan cermin dikelilingi Ayu, Rati, dan Visa. Mereka semua terlihat cantik dalam gaun pastel yang mereka kenakan. Kamu kelihatan kayak putri raja, Wi, kata Ayu sambil tersenyum. Tapi kelihatannya gugup banget, goda Visa. Aku tertawa kecil, meskipun tanganku terasa dingin. Iya, aku gugup banget. Aku takut semuanya nggak berjalan seperti yang aku harapkan. Rati menggenggam tanganku, menatapku dengan serius. Wi, kamu udah sejauh ini. Kamu pantas bahagia, jangan pikirkan yang lain. Nikmati saja momen ini. Ketika aku melangkah menuju pelaminan, jantungku berdegup kencang. Bagas berdiri di sana tampak gagah dengan setelan jas hitamnya. Dia tersenyum dan senyuman itu cukup untuk menenangkan hatiku. Pesta itu berlangsung dengan megah, musik tradisional mengalun lembut, sementara tamu-tamu berdatangan dengan pakaian-pakaian mahal mereka. Aku berdiri di pelaminan bersama Bagas, menerima ucapan selamat dari kerabat dan teman-temannya yang datang dari jauh. Teman-temanku juga hadir, memberikan pelukan dan ucapan selamat. Wi, kamu beneran beruntung. Gak nyangka kamu akhirnya jadi istri juragan muda. Goda Visa. Iya, selamat ya Wi, kamu harus bahagia. Tambah Ayu. Aku tertawa kecil. Tetapi di sudut hatiku ada sedikit rasa hampa. Ketika aku melirik ke arah ayah dan ibu, mereka duduk di sudut ruangan. Terlihat canggung di tengah keramaian ini. Lisa adikku mencoba membuat mereka tersenyum, tetapi aku tahu perasaan mereka jauh dari bahagia. Setelah pesta selesai, aku dan Bagas akhirnya bisa duduk bersama. Aku menatapnya dengan mata yang lelah tapi bahagia. Bagas, makasih karena sudah ada untukku, kataku pelan. Bagas menggenggam tanganku erat. Aku yang harus berterima kasih, Wi. Kamu sudah percaya sama aku. Kita akan jalani ini bersama apapun yang terjadi. Pernikahanku dengan Bagas yang dulu aku pikir adalah pintu menuju kebahagiaan ternyata menjadi awal dari perjalanan yang penuh air mata. Rumah megah milik keluarga Bagas memang terlihat seperti istana dari luar, tetapi di dalamnya aku menemukan diri berada di tempat yang dingin dan tak bersahabat. Aku selalu memulai hari dengan penuh semangat, mencoba mengesampingkan rasa ragu dan kekhawatiran. Bagaimanapun aku ingin menjadi istri yang baik untuk Bagas dan menantu yang diterima oleh keluarganya. Tapi ternyata niat baik saja tak cukup untuk mendapatkan hati ibu mertua dan anggota keluarganya yang lain. Pagi itu seperti biasa aku bangun sebelum matahari terbit. Aku menyiapkan sarapan untuk keluarga. Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi ditemani teh manis hangat. Bagas yang harus berangkat kuliah lebih pagi memuji masakanku sambil tersenyum. Enak, Wi, kamu emang paling bisa bikin aku semangat, katanya sambil mencium keningku. Aku hanya tersenyum kecil, berusaha mengabaikan rasa lelah setelah bangun lebih awal dan berkutat di dapur. Setelah Bagas pergi, aku duduk sebentar di kursi dapur untuk mengistirahatkan tubuhku. Tapi momen singkat itu segera buyar ketika ibu mertua masuk ke dapur. Dwi, kamu ini ya, jadi menantu kok santai-santai saja. Suara tajamnya membuatku tersentak. Ibu, saya baru selesai masak, Bu. Saya cuma duduk sebentar karena capek. Jawabku lirih, mencoba menjelaskan. Capek? Kamu itu baru sebentar kerja sudah bilang capek. Wanita itu nggak boleh malas, tahu? Kalau cuma duduk-duduk begitu nanti kamu nggak berguna buat keluarga ini. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku terdiam menahan air mata yang mulai menggenang. Sekarang jangan cuma duduk-duduk. Bersihkan rumah, itu lantai kotor, piring numpuk, meja berdebu. Kamu pikir rumah ini siapa yang akan urus? Iya, Bu, saya kerjakan sekarang. Jawabku pelan menunduk dalam-dalam. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, ibu mertua berlalu dengan wajah kesal. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Aku merasa seperti seorang pelayan di rumah yang seharusnya menjadi tempatku merasa nyaman. Setiap kali aku melakukan sesuatu, selalu ada yang salah di mata ibu mertua. Jika makanan terlalu asin, dia memarahiku. Jika lantai kurang bersih menurut standarnya, dia akan ngomel setiap hari. Dwi, kamu itu masak kok nggak pakai hati? Asin begini mau bikin kami sakit semua. Katanya suatu siang sambil membanting piring ke meja. Aku hanya bisa meminta maaf berulang kali, meskipun di dalam hati aku merasa hancur. Adik ipar Bagas, Riko, juga tidak membuat segalanya lebih mudah. Ia sering membuang sampah sembarangan atau meninggalkan barang-barangnya berserakan di ruang tamu. Ketika ibu mertua memarahinya, dia dengan santai menyalahkanku.
Itu bukan salah aku, Bu. Kak Dwi yang gak bersihin, katanya sambil berlalu tanpa rasa bersalah. Aku hanya bisa menahan diri, tidak ingin memperkeruh suasana. Tapi semakin hari hatiku terasa semakin berat. Satu malam setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku duduk di kamar sambil menatap dinding kosong. Aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Aku yang dulu ceria dan penuh semangat kini berubah menjadi seseorang yang penuh rasa takut dan kesedihan. Ketika Bagas pulang, aku mencoba menceritakan apa yang terjadi. Gas, aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan, kataku dengan suara bergetar. Ada apa lagi, Bi? Tanyanya sambil duduk di sebelahku. Ibumu, dia selalu mempermasalahkan segalanya yang aku lakukan. Aku sudah berusaha tapi sepertinya tidak pernah puas. Bagas menghela nafas panjang lalu menggenggam tanganku. Wi, aku tahu ini berat, tapi kamu harus sabar. Ibu memang orangnya keras, tapi lama-lama dia pasti akan menerima kamu. Tapi Gas, aku merasa seperti tidak dihargai. Setiap hari aku harus mendengar komentar yang menyakitkan. Aku sudah berusaha keras, tapi tidak pernah ada ucapan terima kasih, bahkan sekedar senyuman dari ibu. Bagas memeluk erat. Aku minta maaf ya, Wi. Aku tahu ini nggak mudah, tapi aku janji ini cuma sementara. Begitu aku selesai kuliah, kita akan pindah dari rumah ini, aku janji. Janji Bagas sedikit menenangkanku, tapi tetap saja aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan selama itu. Bagas mungkin tidak sepenuhnya mengerti beban yang kutanggung setiap hari. Pagi berikutnya adalah salah satu hari terburuk dalam hidupku. Aku sudah bangun lebih awal dari biasanya untuk memastikan semuanya siap sebelum Bagas berangkat kuliah. Aku memasak nasi uduk dengan lauk sederhana seperti yang diminta ibu mertua malam sebelumnya. Setelah selesai, aku menyajikan makanan di meja makan. Namun ketika ibu mertua mencicipi masakanku, reaksinya membuatku terpaku. Ini apa? Kamu bikin nasi uduk kok nggak wangi? Kurang santan ini. Kamu itu nggak becus masak, Dwi. Kalau begini caranya, gimana kamu bisa jaga anakku? Jangan-jangan kamu cuma modal tampang saja waktu bikin Bagas jatuh cinta. Aku berdiri terpaku di dekat meja makan. Air mataku hampir tumpah. Aku mencoba menjelaskan. Bu, saya sudah masak sesuai resep yang ibu bilang tadi malam. Kalau memang kurang, saya bisa perbaiki. Perbaiki? Kalau kamu nggak bisa masak, ya jangan masak. Biar pembantu saja yang masak. Daripada kita semua keracunan makananmu. Katanya sambil mendorong piring di depannya hingga terjatuh. Suara piring pecah itu seperti menggema di dalam dadaku. Aku menunduk memunguti pecahan piring dengan tangan gemetar. Rasa malu, marah, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Siang itu aku memutuskan untuk menghabiskan waktu di kamar. Berharap bisa sedikit menenangkan diri. Namun ibu mertua tampaknya tak ingin membiarkanku istirahat. Dwi, kamu di kamar aja. Mau jadi ratu di rumah ini. Teriaknya dari ruang tengah. Aku buru-buru keluar. Iya Bu, maaf, saya tadi cuma... Jangan banyak alasan, lantai depan masih kotor. Pel ulang semuanya. Kalau kamu nggak mau kerja, mending kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Kata-kata itu terasa seperti tamparan di wajahku. Pulang ke rumah orang tuaku? Aku tidak bisa, aku sudah memilih untuk menikah dengan Bagas, dan sekarang aku harus bertahan dengan segala konsekuensinya. Dengan air mata yang mengalir tanpa henti, aku mulai mengepel lantai lagi, meskipun tubuhku sudah terasa lelah. Rumah besar keluarga Bagas yang dulu tampak seperti istana kini lebih menyerupai penjara bagiku. Bukan penjara karena tembok dan jeruji, melainkan penjara dari ucapan tajam. Sikap dingin dan perlakuan yang mematahkan hatiku setiap hari. Kebahagiaan yang sempat kurasakan setelah menikah ternyata hanyalah bayangan semu. Sejak menikah dengan Bagas, aku memutuskan untuk tinggal bersama keluarga mertua. Awalnya aku berpikir bahwa keputusan ini akan membuatku lebih dekat dengan mereka, bahwa aku bisa menjadi bagian dari keluarga yang hangat, tapi kenyataan justru berkata lain. Pagi-pagi setelah Bagas berangkat kuliah, aku menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Dengan hati yang tulus, aku ingin membuat mereka merasa nyaman. Setelah semuanya selesai, aku duduk sebentar di kursi ruang makan untuk mengistirahatkan kaki. Dwi, apa kamu gak malu? Duduk-duduk saja setelah makan. Suara ibu mertua menggelegar dari arah dapur. Bu, saya baru selesai menyiapkan sarapan dan cuci piring. Saya cuma mau istirahat sebentar karena capek. Jawabku dengan suara pelan mencoba tetap sopan. Ibu mertua mendekat dan menatapku tajam. Capek? Kamu itu nggak tahu diri. Jadi menantu di rumah ini ya harus rajin. Jangan cuma tahu malas-malasan. Kalau cuma mau duduk-duduk, pulang saja ke rumah orang tuamu. Aku terdiam, menahan rasa sakit yang merayap ke dadaku. Kata-katanya menusuk membuatku merasa seperti beban yang tidak diinginkan. Tanpa menjawab aku bangkit dan mulai membersihkan lantai, tapi ternyata itu belum cukup baginya. Setelah selesai, jangan lupa lap kaca jendela di depan. Kotor sekali. Apa kamu gak lihat? Rumah ini jadi kayak gak ada yang ngurus. Lanjutnya sambil berlalu. Aku hanya bisa mengangguk kecil tanpa mengatakan apa-apa.
Setiap ucapan balasan dariku hanya akan memperpanjang amarah. Adik ipar Riko yang seharusnya bisa menjadi teman atau setidaknya netral justru semakin memperburuk keadaanku. Riko seorang remaja yang terbiasa dilayani, seringkali membuatku merasa seperti seorang pembantu. Suatu sore ketika aku sedang mencuci piring, Riko memanggilku dari ruang tamu. "Kak, ambilin minum," teriaknya. Aku berusaha tetap tenang. "Riko, ambil sendiri ya, aku lagi cuci piring." "Loh, kok kakak gitu sih? Kan kakak di sini nggak ada kerjaan selain bantu-bantu di rumah," balasnya dengan nada sinis. Aku menutup keran air, mengeringkan tangan lalu berjalan menuju ruang tamu. "Riko, aku ini bukan pembantu. Kalau kamu haus, kamu bisa ambil sendiri. Aku juga capek tau." Riko langsung berdiri, wajahnya memerah karena marah. "Kakak itu nggak tahu diri. Kalau nggak mau bantu, ngapain tinggal di sini?" Tepat saat itu ibu mertua muncul. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanyanya tajam. "Bu, Kak Dwi nggak mau ambilin aku minum," lapor Riko dengan nada penuh drama. Ibu mertua langsung beralih padaku, ekspresinya berubah menjadi dingin dan menghakimi. "Dwi, kamu itu di rumah ini jadi menantu atau tamu? Kalau anakku minta sesuatu, kamu harus melakukannya. Jangan bikin suasana rumah jadi nggak nyaman." Aku terdiam, menahan air mata dan mulai menggenang di mataku. "Ibu, saya ingin Riko belajar mandiri. Saya nggak bermaksud apa-apa," jawabku pelan. "Belajar mandiri? Kamu itu siapa berani-beraninya mengatur anakku?" serunya. Suaranya meninggi. "Dengar ya Dwi, kamu itu ada di rumah ini karena belas kasihan. Kalau nggak mau bantu, lebih baik kamu pergi." Hatiku terasa remuk. Aku berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Berjalan kembali ke dapur sambil menahan tangis yang hampir pecah. Malam itu aku sudah tidak tahan lagi. Aku menunggu Bagas pulang untuk menceritakan semua yang terjadi. "Gas, aku nggak kuat lagi," kataku dengan suara bergetar saat dia duduk di sofa. Bagas mengernyit dahi. "Kenapa lagi, Wi? Apalagi yang kamu ributkan?" Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. "Gas, ibumu selalu memarahi aku, mengatakan aku ini beban di rumah ini. Riko juga nggak pernah menghargai aku. Aku merasa seperti pembantu di sini." Bagas menghela napas teriak jenuh. "Wi, kamu itu lebay. Ibu emang orangnya keras, tapi dia nggak pernah bermaksud jahat. Kamu aja yang terlalu baper." Aku merasa seperti ditampar oleh kata-katanya. "Bagas, aku nggak lebay. Aku cuma ingin kamu tahu apa yang aku alami. Aku capek, Gas. Aku nggak pernah merasa dihargai di rumah ini. Tapi kamu juga harus mengerti posisiku, Wi. Aku pusing dengan kuliah. Aku nggak punya energi buat ngurusin masalah kayak gini. Kamu harus belajar terima keadaan," jawabnya dingin. "Terima keadaan? Gas, aku ini istrimu, aku butuh dukunganmu." Bagas mengangkat tangan, menyuruhku untuk berhenti berbicara. "Sudahlah Wi, aku capek, aku mau tidur." Aku hanya bisa memandangnya dengan hati yang hancur. Bagas satu-satunya orang yang kuharapkan bisa membantu, kini justru berbalik menyalahkanku. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk membahas masalah Risa, adikku. Aku tahu Bagas sudah kesal dengan semua keluhanku, tapi aku tidak punya pilihan lain. "Gas, aku meminta tolong," kataku pelan. "Apalagi, Wi?" tanyanya tanpa menoleh, sibuk dengan ponselnya. "Lisa, dia kesulitan bayar sekolah. Aku biasanya bantu, tapi sekarang aku nggak bisa. Bisa nggak kamu bantu sedikit?" Bagas langsung meletakkan ponselnya menatapku dengan wajah kesal. "Wi, aku ini lagi sibuk sama kuliah. Jangan tambah-tambah beban aku dengan masalah keluargamu." "Bagas, aku cuma minta sedikit bantuan. Lisa itu adikku, dia butuh bantuan," kataku. Air mata pun mulai mengalir. "Bantu? Kamu pikir aku siapa? Aku bukan ATM. Aku udah cukup pusing dengan hidupku sendiri, jangan nambah beban," teriaknya. Hatiku terasa seperti dihancurkan menjadi serpihan kecil. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Aku berusaha kuat, tapi luka itu begitu dalam. Suatu sore aku sedang membersihkan meja makan ketika Riko memanggilku dari kamarnya. "Kak, kesini sebentar," teriaknya. "Ada apa Riko?" tanyaku sambil mendekat. "Bersihin kamarku, aku nggak sempat," katanya santai. Aku menatapnya tidak percaya. "Riko, aku bukan pembantumu. Kalau kamarmu kotor, bersihkan sendiri." Riko langsung berdiri. Wajahnya merah karena marah. "Kakak itu apa-apaan sih? Udah gak kerja, tinggal di rumah ini, tapi gak mau bantu-bantu." Pertengkaran kami akhirnya terdengar oleh ibu mertua. Dia datang dengan wajah penuh amarah. "Apa ini ribut-ribut lagi? Dwi, kamu itu kenapa sih selalu bikin masalah?" tanyanya dengan nada tinggi. "Bu, saya cuma ingin Riko belajar tanggung jawab," jawabku pelan. "Tanggung jawab? Kamu itu gak punya hak ngomong seperti itu di sini. Kamu itu cuma menantu. Kalau nggak mau kerja, pulang saja." Aku tidak bisa lagi menahan tangis. Aku merasa tidak ada yang berpihak padaku, bahkan orang yang seharusnya menjadi pelindungku. 2 tahun sudah berlalu sejak hari-hari gelap itu.
Perjalanan hidupku terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Aku meninggalkan Bagas, rumah besar yang penuh hiasan mewah, dan ibu mertuaku yang selalu memandangku rendah. Aku pulang ke rumah orang tuaku dengan luka di hati yang terasa semakin dalam. Namun, satu hal yang ku tahu, aku harus bangkit. Aku harus bisa menjaga keluargaku, terutama adikku Lisa yang baru saja lulus SMA. Dengan niat kuat aku merantau ke kota, tak ada yang ku kenal di sana, hanya aku dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Aku memulai bekerja di sebuah rumah makan sederhana dengan gaji yang pas-pasan. Hari-hariku penuh dengan kesibukan yang kadang-kadang melelahkan, namun aku tahu ini adalah jalan yang harus kujalani. Setiap malam aku menatap langit yang gelap, berpikir tentang masa depan dan mimpi yang masih jauh. Kehidupan di kota tidak semudah yang aku bayangkan. Setiap hari aku bekerja keras, tidak ada waktu untuk bersantai. Pagi hari aku membuka rumah makan, lalu malamnya pulang dengan lelah yang tak kunjung hilang. Walaupun demikian, ada kepuasan tersendiri ketika aku bisa membantu keluarga, terutama Lisa yang kini sudah kuliah di sebuah universitas terdekat. Aku tahu tanpa aku di sana, mereka akan kesulitan. Setelah 2 tahun berlalu, aku merasa sudah saatnya untuk kembali ke kampung. Rindu kepada orang tua dan keluarga sudah menggerogoti hatiku. Begitu aku pulang, aku disambut dengan pelukan hangat dari ayah dan ibu. Lisa adikku sudah lulus SMA dan kini bekerja di sebuah koperasi yang tak jauh dari rumah. Aduh, kamu sudah pulang? Ibu memeluk erat. Bagaimana di kota? Pasti capek ya? Aku hanya bisa tersenyum lelah. Iya bu, tapi alhamdulillah saya bisa bantu. Lisa sudah bekerja ya bu? Lisa yang sedang duduk di sudut ruangan tersenyum. Iya kak, aku juga mulai bantu ibu dan ayah di koperasi. Sekarang udah mulai sedikit bantu-bantu. Aku merasa lega melihat Lisa yang sudah mulai mandiri. Rasanya seperti melihat matahari terbit setelah badai. Kehidupan kami mungkin tak sempurna, tapi kami saling mendukung. Suatu hari aku pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Di sana aku tak sengaja bertemu dengan Visa, teman lamaku. Kami saling menyapa dan dia langsung memelukku. Dwi, lama gak ketemu. Kamu di mana aja? Tanya Visa dengan suara ceria. Aku tertawa ringan. Aku di kota, Vis, kerja di rumah makan. Cuma ya, lama-lama capek juga. Kami duduk di sebuah warung kopi kecil, berbicara tentang kehidupan masing-masing. Visa bercerita bahwa dia masih tinggal di kampung dan bekerja sebagai penjual bahan-bahan di pasar. Kami tertawa mengenang masa-masa sekolah dan penuh kenangan. Setelah mendengar ceritaku tentang kehidupan di kota, Visa memberikan saran. Dwi, kalau kamu masih cari pasangan, ada pabrik garmen baru yang buka di dekat sini. Meskipun masih kecil, tapi mereka butuh banyak karyawan. Lagian gak jauh dari rumah, jadi kamu bisa tinggal di sini juga. Aku berpikir sejenak, pekerjaan di rumah makan mulai terasa monoton, dan aku ingin mencari sesuatu yang lebih baik. Setelah berpikir, aku memutuskan untuk mencoba melamar pekerjaan di garmen itu. Keesokan harinya, aku langsung melamar pekerjaan di garmen tersebut. Aku merasa beruntung ketika diterima kerja di sana. Baru beberapa minggu bekerja, aku menyadari bahwa tempat itu bukan sekedar pabrik biasa. Garmen itu milik Yuda, teman lama yang pernah bekerja bersama di sebuah pabrik garmen besar. Aku terkejut melihat betapa suksesnya Yuda sekarang. Dulu dia adalah seorang pekerja biasa seperti aku, tapi kini dia sudah berhasil mendirikan garmen miliknya sendiri. Kami saling menyapa dan berbicara, mengenang masa lalu. Yuda menanyakan kabarku dan keadaan Bagas. Aku menghela napas dan tanpa ragu aku bercerita tentang pernikahanku yang berakhir dengan cerai. Wah, aku nggak tahu kalau itu sudah terjadi. Maaf Dwi, kata Yuda dengan wajah prihatin. Tapi yang penting kamu sekarang baik-baik aja kan? Aku tersenyum sedikit, mencoba menyembunyikan perasaan yang masih belum pulih. Iya Yuda, aku belajar banyak dari semua ini. Seiring berjalannya waktu, aku semakin dekat dengan Yuda. Kami sering berbicara tentang kehidupan, masa depan, dan segala hal yang pernah terjadi. Yuda selalu memberikan dukungan yang aku butuhkan, dan aku merasa semakin nyaman bekerja di sana. Hari demi hari aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Yuda adalah orang yang sangat perhatian dan selalu mendengarkan keluh kesahku. Keberadaannya memberikan rasa tenang yang sudah lama hilang. Aku tak merasa diabaikan olehnya, seperti yang dulu terjadi dengan Bagas. Yuda membuatku merasa dihargai. Suatu malam setelah jam kerja selesai, Yuda mengajakku berbicara serius. Kami duduk di sebuah kafe kecil setelah selesai bekerja. Dwi, katanya dengan suara serius. Aku ingin jujur padamu. Dulu waktu kita masih bekerja bersama, aku pernah suka sama kamu. Tapi setelah tahu kamu menikah dengan Bagas, aku memilih untuk keluar dan mulai merintis garmen ini sendiri.
Aku nggak mau mengganggu hubungan kamu. Tapi sekarang, setelah kita banyak ngobrol, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar teman. Hatiku berdegup kencang. Aku tak menyangka Yuda akan mengungkapkan perasaannya begitu terang-terangan. Aku juga merasa ada ikatan di antara kita, Yuda, kataku dengan suara pelan. Tapi aku bingung, aku baru saja melalui banyak hal dan aku takut kalau aku salah lagi. Yuda tersenyum lembut. Aku ngerti, Dwi. Aku nggak mau buru-buru. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku peduli sama kamu. Dan jika kamu memberi kesempatan, aku ingin melanjutkan hubungan ini lebih jauh. Aku terdiam, berpikir keras. Yuda adalah pria yang baik, sukses, dan peduli padaku. Namun hatiku masih terluka, dan aku belum bisa melupakan semua yang terjadi dengan Bagas. Tapi aku juga tahu bahwa aku pantas untuk bahagia. Setelah banyak berpikir dan berbicara dengan diriku sendiri, aku akhirnya memutuskan untuk memberikan yang terbaik kepada Yuda. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dan aku sadar bahwa aku melangkah maju, aku harus melepaskan semua yang pernah terjadi. Aku ingin mencoba, Yuda, kataku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku ingin hidup bahagia dan aku rasa kamu adalah orang yang tepat untuk itu. Yuda tersenyum lebar, wajahnya tampak lega. Terima kasih, Dwi. Aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami berdua saling tersenyum dan aku mulai merasa seakan ada cahaya baru yang muncul dalam hidupku. Hari-hariku di Garmen semakin menyenangkan dan hubungan kami semakin dekat. Yuda memberiku rasa aman yang sudah lama aku cari. Aku tahu perjalanan hidupku masih panjang dan masih banyak tantangan yang harus aku hadapi. Tapi satu hal yang pasti, aku kini lebih siap untuk menghadapi dunia. Dan aku siap untuk menjalani hidup dengan Yuda di sampingku. Hari itu aku menerima undangan reuni SMP melalui pesan singkat. Awalnya aku ragu, sudah lama aku tidak bertemu dengan teman-teman lama. Banyak kenangan yang terkubur dalam-dalam, terutama dengan Bagas, mantan suamiku. Tapi Yuda meyakinkanku untuk pergi. Ini kesempatan buat kamu menyapa mereka semua. Kita bisa melihat teman-temanmu dan berbagi cerita, katanya dengan senyuman yang hangat. Aku dan Yuda akhirnya memutuskan untuk pergi. Kami mengenakan pakaian yang rapi dan sedikit lebih mewah, sesuai dengan acara yang digelar di sebuah restoran yang cukup terkenal di kota. Ketika kami tiba, suasana reuni sudah mulai ramai. Banyak teman-teman lama yang sudah berkumpul. Visa, teman dekatku yang dulu selalu memberi semangat, langsung mendekatiku dengan senyum lebar. Dwi, kamu datang juga? Gimana kabarnya? Wah, kamu tambah cantik banget sekarang. Visa memelukku erat. Aku merasa sedikit terharu melihat betapa semua teman-temanku tetap mendukung meskipun sudah lama tak bertemu. Yuda yang berdiri di sampingku tersenyum pada mereka. Ini Yuda, suamiku sekarang. Kami baru aja menikah tahun lalu, kataku memperkenalkan Yuda kepada teman-teman. Aduh, senangnya lihat kamu bahagia, kata Visa sambil tersenyum lebar. Aku gak sabar nih mau ngobrol sama kamu lebih lama. Sementara itu aku merasa suasana menjadi lebih nyaman. Teman-teman lama mulai datang satu persatu. Kami tertawa, bercerita tentang masa lalu, mengenang betapa cerianya masa-masa SMP. Momen itu terasa seperti keajaiban kecil. Setelah sekian lama aku menjalani hidup dengan penuh rintangan. Yuda tetap setia di sisiku. Senyumannya tak pernah pudar, seolah meyakinkanku bahwa aku layak untuk bahagia. Namun tiba-tiba, suasana yang awalnya riuh berubah seketika. Pintu restoran terbuka dan seorang pria masuk. Aku langsung mengenalinya meskipun penampilannya sangat jauh berbeda. Bagas, mantan suamiku tampak lusuh dengan pakaian yang sedikit usang. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini acak-acakan dan wajahnya terlihat lelah. Matanya yang dulu penuh semangat kini tampak kosong dan terlihat penyesalan. Aku merasa jantungku berdegup lebih cepat. Bagas melangkah masuk dengan sedikit canggung dan saat melihatku dia terlihat terkejut. Wajahnya memucat dan langkahnya seakan terhenti sejenak di pintu. Aku merasa ada sebuah ketegangan yang tiba-tiba muncul di antara kami. Rasanya seperti kembali ke masa lalu, tapi dalam bentuk yang berbeda. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sakit, ada rasa kecewa, tapi juga ada rasa lega. Bagas bukan lagi suamiku, dan kini aku tidak perlu lagi merasa terikat oleh masa lalu. Bagas akhirnya duduk bersama kami, meskipun dengan keengganan. Teman-teman lama kami mulai saling menyapa, tetapi ada yang berbeda kali ini. Mereka semua tahu apa yang terjadi di antara kami. Pernikahanku dengan Bagas yang berakhir begitu pahit. Namun aku tidak ingin membiarkan masa lalu mengganggu kebahagiaanku yang sekarang. Aku memilih untuk bersikap biasa saja meski ada rasa tidak nyaman di dalam hidupku. Visa yang tak pernah bisa menahan mulutnya langsung membuka pembicaraan. Wah, Bagas, lama gak ketemu. Kamu kelihatan beda banget. Kok sekarang hidupmu jadi begini?
Visa tertawa kecil, seolah mengolok-olok Bagas dengan penuh kebahagiaan. Bagas hanya tersenyum kecut mencoba menutupi rasa malunya. Ya, hidup memang gak selalu seperti yang kita inginkan, jawab Bagas pelan tetapi ada nada kesal dalam suaranya. Visa yang tak bisa berhenti mengolok-olok melanjutkan. Lihat deh Dwi sekarang, gimana? Lihat suaminya, lihat kehidupannya sekarang. Kamu pasti merasa malu ya Bagas. Dulu kan kamu yang punya segalanya, sekarang lihat deh, kamu seperti ini. Suasana menjadi sedikit canggung, semua teman-teman yang hadir mulai saling bertukar pandang. Aku tahu apa yang Visa katakan bukan tanpa alasan. Bagas memang dulu tampak begitu berkuasa, memiliki segalanya, termasuk aku. Tapi sekarang hidupnya seakan berbalik. Aku bisa merasakan bahwa dia merasa terhina, merasa kalah, namun aku tidak ingin mempermalukannya lebih jauh. Aku hanya terdiam menghindari tatapan Bagas. Visa menatapku dengan mata yang penuh sindiran, lalu melanjutkan. Tapi lihat Dwi, hidupnya penuh dengan kemewahan sekarang. Berbeda jauh banget kan sama hidupmu yang dulu Bagas. Dwi beruntung bisa mendapatkan Yuda yang baik, sukses, dan penuh perhatian. Visa menambahkan kalimat itu dengan penuh penekanan. Aku merasa sedikit tidak nyaman dengan kata-kata Visa, meskipun aku tahu dia bermaksud baik. Aku tidak ingin terlalu membandingkan hidup kami dengan cara yang seperti itu. Namun Visa terus saja membandingkan keadaan Bagas dengan keadaan hidupku sekarang. Tanpa peduli dengan perasaan siapapun, Bagas tampak semakin gelisah. Wajahnya yang semula pucat kini semakin memucat, dan matanya mulai terlihat berkaca-kaca. Dia menatap Yuda yang duduk di sampingnya dan mungkin merasakan betapa besar perbedaan antara kehidupannya dan kehidupan kami sekarang. Tapi tiba-tiba, tanpa memberitahu siapapun, Bagas berdiri dan berjalan cepat menuju pintu. Maaf, aku harus pergi. Katanya singkat, suaranya bergetar, dan aku tahu dia berusaha menahan air mata yang mungkin ingin tumpah. Bagas berbalik dan meninggalkan restoran tanpa berpaling lagi. Suasana yang sepertinya riuh menjadi hening. Teman-temanku saling berpandangan dan aku bisa merasakan pandangan mereka yang penuh rasa kasihan terhadap Bagas. Namun entah mengapa, aku merasa sedikit lega. Kini aku tahu bahwa keputusan untuk berpisah dengan Bagas adalah yang terbaik. Visa yang melihat kepergian Bagas hanya bisa tersenyum sinis. Wah, malu banget ya dia. Ya namanya juga hidup, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, katanya sambil tertawa kecil. Namun aku tak bisa merasakan kebahagiaan atas penderitaan orang lain. Meskipun aku merasa lega, hati kecilku tetap merasa iba pada Bagas. Dia mungkin telah membuat kesalahan besar, tapi dia juga manusia yang punya perasaan. Aku berharap dia bisa menemukan jalan hidupnya kembali meski aku tidak tahu bagaimana caranya. Setelah kejadian itu, aku merasa banyak hal yang harus aku renungkan. Reuni tersebut membuka mata hatiku bahwa hidup memang penuh dengan ketidakpastian. Kadang kita bisa berada di puncak, tapi kadang juga terjatuh begitu dalam. Aku tahu bahwa hidupku dengan Yuda adalah pilihan yang tepat, dan aku bersyukur bisa melanjutkan hidup dengan seseorang yang peduli padaku. Namun aku juga merasa bahwa pertemuanku dengan Bagas di reuni itu adalah penutupan yang sempurna untuk babak kehidupan yang telah lama aku tutup. Bagas mungkin telah mengkhianatiku, tapi aku tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia pernah menjadi bagian dari hidupku. Aku berharap dia bisa memperbaiki diriku meskipun tidak ada lagi ruang untuk kami berdua. Yuda yang selalu mendukungku hanya bisa tersenyum dan menatapku dengan penuh kasih. Kamu kuat, Wi. Aku bangga bisa berada di sini dengan kamu. Kita akan terus bersama, dan masa depan kita akan lebih baik. Aku tersenyum, merasa lebih yakin dengan keputusanku. Aku tahu perjalanan hidup kita masih panjang, dan aku tidak akan lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Kini aku siap menatap masa depan dengan penuh harapan dan kebahagiaan yang lebih nyata. Reuni itu mengajarkanku pada banyak hal. Terkadang hidup membawa kita pada pertemuan yang tak terduga dengan orang-orang dari masa lalu. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk melanjutkan hidup kita. Masa lalu memang tak bisa dirubah, tetapi masa depan masih terbuka lebar untuk kita capai. Aku tetap menemukan kebahagiaanku dengan Yuda, dan itu adalah hal yang paling berharga.